Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Gilgal, tempat di mana malumu dihapus dan martabatmu dipulihkan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yosua 5 ayat 1 sampai ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel, sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu, untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit Hatan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit, telah mati di padang gurun di tengah jalan, setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab, semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir, belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun, sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir, yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah, bahwa Ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu, sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, di dataran Yeriho. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum, pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu, pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikian pembacaan Alkitab, haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Yosua 5, ayat 1 sampai ayat 12, tentang sunat dan berhentinya pemberian manna. Pernahkah Anda merasa bahwa masa lalu Anda terus menghantui, membuat Anda merasa tidak layak untuk menerima berkat Tuhan? Dalam Yosua 5, 1-12, kita menemukan kisah tentang bangsa Israel yang mengalami pemulihan identitas dan martabat mereka di Gilgal. Setelah 40 tahun pengembaraan di padang gurun, mereka akhirnya memasuki tanah perjanjian. Namun, sebelum melangkah lebih jauh, Tuhan memerintahkan mereka untuk disunat kembali, sebagai tanda pembaruan perjanjian dan penghapusan aib Mesir dari mereka. Selama 40 tahun di padang gurun, generasi baru bangsa Israel belum disunat, sebuah pelanggaran terhadap perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham, khusus untuk keturunan Israel. Ketidaktaatan ini, walaupun disebabkan oleh situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan di masa lalu, tetap saja mencerminkan keterputusan mereka dari identitas rohani sebagai umat pilihan Tuhan. Tuhan tidak ingin mereka memasuki tanah perjanjian dengan identitas yang belum dipulihkan. Oleh karena itu, di Gilgal, Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyunat seluruh laki-laki Israel yang belum disunat, sebagai simbol penghapusan aib Mesir, dan pemulihan identitas mereka sebagai umat Tuhan. Relevansi firman Tuhan ini dengan kita yang hidup di masa kini. Banyak dari kita yang telah menerima keselamatan melalui Yesus Kristus, namun masih terperangkap oleh rasa malu, trauma, dan identitas lama, yang berasal dari masa lalu kita. Kita mungkin telah keluar dari Mesir kita, sebagai lambing kegelapan masa lalu kita. Namun, Mesir itu yang masih tetap tinggal dalam hati kita. Gilgal dalam konteks perjanjian baru adalah tempat di mana kita mengalami pemulihan identitas melalui karya Kristus. Melalui pertobatan dan pembaruan pikiran, Tuhan menghapus aib masa lalu kita dan memulihkan martabat kita sebagai anak-anak-Nya. Apa inti firman Tuhan ini? Di Gilgal, Tuhan berkata kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu.
Ini bukan hanya tentang tindakan fisik sunat, tetapi tentang pemulihan identitas rohani. Tuhan ingin kita hidup dalam identitas baru sebagai ciptaan baru dalam Kristus, bebas dari rasa malu dan aib masa lalu. Lalu, apa respon positif kita terhadap firman Tuhan ini? Mari kita mengakui bahwa kita seringkali membiarkan masa lalu kita mendefinisikan siapa kita hari ini. Kita mengakui bahwa kita telah hidup dalam identitas lama, terikat oleh rasa malu dan trauma. Namun hari ini, kita memilih untuk menerima pemulihan yang Tuhan tawarkan di Gilgal Perjanjian Baru. Mari deklarasikan iman kita dengan memanifestasikan mantra ini. Aku adalah ciptaan baru dalam Kristus. Masa laluku tidak mendefinisikan aku. Tuhan telah menghapus aibku dan memulihkan martabatku. Aku hidup dalam identitas baru sebagai anak Tuhan. Mari kita berdoa dengan menyanyikannya. Dulu aku terbelenggu masa laluku, rasa malu dan luka yang membeku. Namun di Gilgal kau menyapaku, menghapus aib, memulihkan hatiku. Di Gilgal hatiku dipulihkan, identitasku kau perbarui. Aku anakmu jadi ciptaan baru, hidup dalam kasih karuniamu. Langkahku kini penuh harap, tak lagi terikat masa lalu. Kau tuntunku ke tanah perjanjian dengan iman dan pengharapan baru. Di Gilgal hatiku dipulihkan, identitasku kau perbarui. Aku anakmu jadi ciptaan baru, hidup dalam kasih karuniamu. Di Gilgal hatiku dipulihkan, identitasku kau perbarui. Aku anakmu jadi ciptaan baru, hidup dalam kasih karuniamu. Tak ada lagi rasa malu, tak ada lagi luka masa lalu. Kau ubah duka jadi sukacita, di Gilgal aku dipulihkan. Di Gilgal hatiku dipulihkan, identitasku kau perbarui. Aku anakmu jadi ciptaan baru, hidup dalam kasih karuniamu.